Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 12 Lembaga Keuangan Bukan Bank. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kartu plastik atau kartu kredit. Baiklah, materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu tentang pengertian kartu plastik atau kartu kredit. Pengertian kartu kredit dalam Oxford Dictionary didefinisikan sebagai kartu yang diterbitkan atau yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya untuk memungkinkan pembawanya membeli barang-barang yang dibutuhkannya secara hutang. Kartu plastik adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan lembaga non-bank yang diberikan kepada nasabah untuk alat pembayaran. Kartu plastik ini didefinisikan juga sebagai instrumen pembayaran atas kartu yang diterbitkan oleh pihak bank atau lembaga pembiayaan yang dapat digunakan untuk alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa dan dapat digunakan untuk penarikan tunai. Di samping itu, dengan kartu ini dapat diuangkan di berbagai tempat seperti ATM atau automated teller machine. Selanjutnya yaitu materi tentang sejarah kartu plastik dan perkembangannya di Indonesia. Yang pertama yaitu sejarah kartu plastik. Di zaman sekarang ini, kartu plastik atau kartu kredit sudah sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Tidak seperti dulu, memiliki kartu kredit atau kartu plastik bukan merupakan hal yang aneh dan bisa dibanggakan. Sebab sudah banyak orang yang sudah memiliki kartu kredit ini atau kartu plastik. Namun, apakah Anda sudah mengetahui bagaimana dulunya kartu kredit itu lahir dan bagaimana kartu kredit itu bisa berkembang hingga sekarang ini? Kartu plastik atau kartu kredit yang dulunya belum lahir itu sudah diramalkan oleh novelis terkenal yang bernama Edward Bellamy. Dalam karya novelnya yang berjudul Looking Backward, ia selalu mengungkapkan istilah kartu kredit hampir sebanyak 11 kali. Banyak orang menganggap bahwa inilah cikal bakal kelahiran ide untuk membuat kartu plastik atau kredit. Kartu kredit sudah mulai berkembang di dunia seperti Amerika Serikat hingga Asia, Eropa, Australia, hingga akhirnya sampai ke Indonesia. Masuknya kartu kredit di Indonesia tidak bisa kita tolak sebab ini berkaitan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Dan juga keberadaan kartu plastik secara nyata sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia, apalagi bagi mereka yang hidup di kota-kota besar. Pertama kali kartu plastik yang masuk ke Indonesia terjadi sekitar tahun 1980-an, diperkenalkan oleh Bank Duta yang pada saat itu menjalin kerjasama dengan Visa dan Mastercard Internasional. Bank Duta merupakan bank yang pertama kali menerbitkan dan memasarkan kartu plastik di Indonesia. Dulu kartu kredit atau kartu plastik terbitan Bank Duta ini ditujukan secara khusus bagi nasabahnya sendiri dan tidak bebas bagi kalangan umum. Berbeda dengan sekarang ini, di mana kartu kredit atau kartu plastik bisa digunakan oleh siapa saja. Dulu target market dari bisnis kartu kredit ini hanya ditujukan kepada kalangan orang kaya, pengusaha, pejabat, dan orang-orang kelas atas lainnya. Sekarang keberadaan Bank Duta hanyalah sebuah nama dan sejarah saja. Walaupun Bank Duta menjadi bank pertama yang menerbitkan kartu kredit, nyatanya dia tidak bisa bertahan lama. Tahun berganti tahun, para pemain baru mulai bermunculan seperti Bank BCA, Citibank, Hongkong Bank, dan lainnya. Citibank yang kita kenal sekarang ini berbeda dengan yang dulu. Pertama kali Citibank datang ke Indonesia, masih menggunakan logo dan nama Citibank. Nama seperti itu mendeskripsikan akan sebuah kota besar dengan penduduknya yang sangat padat. Jadi kesimpulannya, sejarah perkembangan kartu plastik atau kartu kredit di dunia itu perlu melalui beberapa tahapan serta membutuhkan waktu yang sangat panjang agar kartu plastik atau kartu kredit bisa diterima di seluruh dunia.
Begitu juga ketika kartu kredit mulai memasuki kawasan Indonesia. Harus melewati beberapa tahapan dan waktu yang panjang untuk bisa eksis dan berkembang di dunia bisnis perbankan. Selanjutnya, perkembangan kartu kredit di Indonesia. Perkembangan kartu kredit di Indonesia kini semakin marak. Hal ini terlihat dari terus bertambahnya jenis kartu kredit atau kartu plastik yang diterbitkan, meningkatnya jumlah nasabah, dan melonjaknya jumlah kartu kredit beredar maupun nilai transaksinya. Di tengah maraknya kembali bisnis kartu kredit atau kartu plastik di Indonesia saat ini, tidak bisa dipungkiri pula bahwa tingkat persaingan di antara perusahaan-perusahaan penerbit juga semakin ketat. Makin ketatnya kompetisi di industri kartu plastik ini pun diakui sejumlah pimpinan card center termuka di Indonesia, baik dari kalangan perbankan maupun perusahaan pembiayaan yang terjun di bisnis uang plastik ini. Di sisi lain, para pelaku bisnis kartu kredit sendiri meyakini bahwa potensi pasar kartu kredit di Indonesia semakin besar, yang merupakan peluang bagi mereka untuk terus berlomba memperebut pangsa pasar. Materi selanjutnya yaitu tentang pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan kartu plastik. Yang pertama itu bank atau perusahaan pembiayaan baik sebagai penerbit dan pembayar. Yang kedua yaitu pedagang atau merchant sebagai tempat belanjanya. Yang ketiga yaitu pemegang kartu atau disebut card holder, nasabah yang namanya tertera dalam kartu tersebut dan berhak menggunakannya untuk berbagai keperluan transaksi. Selanjutnya, pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Yuliana Putri. Kepada Yuliana, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana Putri. Saya akan menjelaskan penggolongan kartu plastik. Penggolongan kartu plastik terbagi dua, yaitu berdasarkan fungsi. 1. Kartu plastik berdasarkan fungsinya meliputi A. Kartu kredit atau credit card. Kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, transaksi jual beli barang dan jasa. Kemudian pelunasan atas penggunaannya dapat dilakukan sekaligus atau secara asuransi sejumlah minimum tertentu. Pemegang kartu kredit akan diberikan kredit limit sehingga penggunaan kartu kredit tidak boleh melebihi limit yang telah ditetapkan oleh bank penerbit. Bila penggunaan melebihi limit yang telah ditetapkan oleh bank penerbit, itu tertentu, maka card holder wajib membayar kelebihan tersebut dengan tingkat bunga yang lebih tinggi, ditambah angsuran wajib sejumlah minimum tertentu pada setiap tanggal jatuh tempo setiap bulan yang ditetapkan oleh ISAU atau bank. Angsuran wajib dimaksud adalah angsuran terhadap penggunaan kartu kredit dalam batas plafon atau limit. B. Charge card. Kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi barang dan jasa. Kemudian, pemegang kartu diwajibkan membayar kembali secara penuh seluruh tagihannya pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa beban tambahan. Penggunaan kartu ini tidak dibatasi limitnya. Keterlambatan pembayaran kartu ini akan dikenakan denda keterlambatan oleh bank sebesar persentase tersebut. Namun kelebihannya, pemegang kartu ini tidak akan dikenakan bunga setiap pembayarannya. Contoh kartu ini BCA Card, Hero Master, Dimers Club. C. Kartu debit atau debit card. Kartu yang dapat digunakan sebagai perintah bayar atau perdebatan terhadap rekening pemegangnya. Transaksi juga dengan menggunakan kartu debit adalah transaksi tunai yang pembayarannya tidak dengan uang tunai, tetapi melalui pembebanan rekening pemegang kartu debit dan perkreditan terhadap rekening migrat. Seorang pemegang kartu debit harus memiliki satu rekening di bank penerbit kartu debit. Kartu ini juga dapat digunakan untuk penarikan tunai sebagai kartu ATM. D. Cash card atau kartu tunai. Sering disebut kartu ATM, yaitu kartu yang dapat digunakan untuk penarikan tunai baik di counter bank maupun pada anjungan ATM. Seorang pemegang kartu ATM harus memiliki rekening tabungan di bank. Penarikannya
hanya bisa dilakukan bila saldo yang dimiliki mencukupi untuk ditarik. Cek guaranteed card, kartu yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh pemegang kartu tersebut. Tempat berlakunya. Kartu plastik berdasarkan wilayah berlakunya meliputi 1. Secara lokal atau domestik, yaitu kartu plastik yang berlaku pada wilayah tertentu, misalnya seluruh Indonesia. 2. Internasional, yaitu kartu plastik yang berlaku dan dapat digunakan seluruh dunia. Contoh Visa, American Express, Card Balance, Mastercard, Diners Club. Fungsi dan manfaat kartu plastik. 1. Sumber kredit. Kartu dapat digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh kredit dengan mekanisme pembayaran setiap transaksi atau secara bulanan. 2. Penarikan uang tunai. Kartu dapat digunakan untuk penarikan uang tunai baik di counter bank atau di ATM. 3. Penjaminan cek. Kartu dapat digunakan untuk menjamin penarikan cek yang ditarik si pemegang kartu guna meyakinkan si penerima cek dalam bertransaksi. Adapun fungsi kartu kredit diantaranya yaitu 1. Kartu kredit sebagai dana emergensi. Dana emergensi berbeda dengan dana tambahan ataupun dana cadangan. Yang dimaksud dengan dana emergensi yaitu dana yang dapat digunakan untuk keperluan yang sifatnya gawat, darurat, atau mendadak. Misalnya harus operasi mendadak, melahirkan tapi belum ada biaya dan lain-lain. Itulah kegunaan dana emergensi. 2. Kartu sebagai dana opportunity. Yang dimaksud dengan dana opportunity yaitu untuk mengambil peluang bisnis ataupun berinvestasi yang belum tentu saat peluang atau kesempatan itu datang kita ada dana untuk mengambilnya. 3. Fungsi yang selanjutnya dari kartu kredit ini dapat digunakan untuk mengumpulkan semua bentuk pengeluaran belanja dalam satu tagihan, sehingga waktu yang kita keluarkan dapat lebih efisien. Bahkan saat ini ada kartu kredit yang memiliki fasilitas untuk membayar pengeluaran rutin, misalnya tagihan listrik, tagihan telepon, air, dan tagihan lainnya. 4. Fungsi kartu kredit yang lainnya yaitu dapat digunakan untuk mencatat biaya yang kita keluarkan secara rutin, sehingga dapat mempermudah kita dalam mengelola keuangan. 5. Biaya yang dikeluarkan atau pengeluaran akan tertera jelas di rekening giro, dapat dilakukan cross checking di rumah pada akhir bulan. 6. Dan kartu kredit tertentu dapat memberikan servis asuransi kesehatan, pencurian, perjalanan, maupun kerusakan barang yang dibeli dengan kartu tersebut. Hal ini perlu dibicarakan pada bank transaksi. Kegunaan dari kartu kredit dan kartu debit. Kartu debit adalah kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh bank. Kartu debit berfungsi sebagai pengganti pembayaran dengan uang tunai. Kartu debit mengacu pada saldo tabungan di bank penerbit kartu debit. Kartu debit berbeda dengan kartu kredit. Pembayaran menggunakan kartu debit langsung ditransfer dari rekening bank pemegang kartu, sedangkan penerbit kartu kredit meminjamkan uang dan bukan mengambil dan rekening. Keuntungan menggunakan kartu debit diantaranya yaitu tidak seperti kartu kredit yang membebankan biaya lebih tinggi dan tingkat bunga ketika uang muka diperoleh. Kartu debit dapat digunakan untuk mendapat uang tunai dari ATM atau transaksi berbasis PIN tanpa tambahan biaya. Selain biaya ATM asing, adapun kerugian menggunakan kartu debit yaitu penggunaan kartu debit biasanya tidak terbatas pada ada rekening. Kebanyakan bank kemungkinan batas tertentu atas saldo bank yang tersedia yang dapat menyebabkan kerugian biaya jika transaksi pengguna tidak mencerminkan adanya keseimbangan. Penggunaan kartu debit statusnya bukanlah dari pemegang kartu kepada pihak bank, melainkan pemindahan hak yang dimiliki oleh pengguna kartu kepada pihak yang lain dilakukan oleh bank atas perintah penggunaan kartu. Dalam kasus ini, status pengguna kartu debit tersebut sama dengan hawala. Hawala hukumnya mubah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang kaya yang menangguh-nangguhkan atau pembayaran hutang adalah zalim. Jika salah seorang di antara kalian memindahkan hutang pada orang kaya, maka hendaklah dia pindahkan hutangnya. Perbedaan kartu kredit dan kartu debit adalah kartu kredit diterbitkan untuk nasabah yang tidak perlu memiliki rekening tabungan di bank penyedia layanan kartu kredit.
Sementara itu, kartu debit adalah kartu yang dapat Anda gunakan untuk berbelanja selain menggunakan uang tunai dari rekening bank Anda. 2. Tidak seperti kartu kredit. Uang yang Anda keluarkan langsung ditarik dari rekening Anda sehingga Anda dapat melakukan pembayaran seperti menggunakan uang tunai. Kartu debit diterbitkan oleh bank untuk nasabah yang membuka rekening tabungan dan biasanya mempunyai logo bank maupun jaringan kerjasama seperti Visa dan Mastercard. Kartu debit adalah pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh perbankan. Kartu berbahan plastik ini biasa disebut kartu ATM karena fungsi yang bisa digunakan untuk menarik tunai atau transfer uang di mesin ATM. Kegunaan kartu debit, kartu kredit yang paling digemari penggunanya adalah 1. Bisa digunakan dalam keadaan darurat, 2. Bisa sebagai pembayaran cicilan, 3. Bisa dipakai untuk menarik uang di ATM melalui fitur cash advance. Kegunaan kartu debit adalah sebagai pengganti uang tunai yang lebih praktis saat digunakan untuk membayar transaksi, khususnya transaksi dalam nilai besar dan berulang. Penerbit kartu debit bekerja sama dengan jaringan pembayaran seperti Visa dan Mastercard. Penggunaan kartu plastik. Itu pertama, keuntungan penggunaan kartu plastik. Tidak dapat dipungkiri, produk kartu plastik banyak digemari oleh masyarakat luas karena bisa memberikan beberapa keuntungan maupun kemudahan bagi penggunanya. Khususnya dalam melakukan transaksi, kemudahan yang bisa dirasakan masyarakat diantara lain: yang pertama, bisa menggunakan dana lebih besar dari yang dimiliki. Ini maksudnya keunggulan utama kartu plastik ini bisa memberikan penggunanya pinjaman secara instan kapanpun dibutuhkannya. Bahkan walaupun pengeluaran itu nilainya lebih daripada dana yang ada dalam rekening penggunanya. Memiliki kartu plastik juga bisa memberikan kemampuan bagi penggunanya untuk meminjam uang dari bank kapanpun tanpa melalui proses approval yang memakan waktu. Tapi keunggulan dari pengguna kartu plastik ini harus disikapi dengan hati-hati, karena apabila penggunanya tidak tahan godaan untuk berbelanja karena kemudahan yang ditawarkan oleh kartu plastik ini, maka akan membuat besar pasak daripada tiang. Maka daripada itu, pengguna kartu kredit atau kartu plastik harus bisa menjaga pengeluarannya agar tidak lebih besar pada pendapatannya. Yang kedua yaitu mempermudah transaksi online maupun offline. Kelebihan ini yang sangat bermanfaat yaitu mampu mempermudah transaksi jual beli baik online maupun offline. Apabila pengguna kartu plastik berbelanja alat elektronik, ini akan mempermudah untuk bertransaksi menggunakan kartu plastik daripada harus membawa uang dalam jumlah besar karena jauh lebih praktis dan aman juga. Selain itu, kartu plastik juga sangat memudahkan untuk transaksi belanja online di zaman sekarang yang serba digital. Banyak aplikasi belanja online yang menerima pembayaran menggunakan kartu plastik ini karena jauh lebih praktis dan berbiaya lebih murah dibandingkan harus transfer uang antar bank, apalagi untuk transaksi online lintas negara. Kemudian juga banyak promosi pada saat transaksi. Penggunaan kartu plastik itu bermanfaat berupa promo yang banyak ditawarkan oleh bank melalui kartu plastik. Promo biasanya dalam bentuk cashback, potongan harga, Keuntungan lain dari pengguna kartu plastik adalah adanya fitur cicilan dengan bunga 0%, sehingga memungkinkan penggunanya untuk membeli barang dengan cara mencicil setiap bulannya selama masa tenor cicilan tanpa terkena bunga sedikit pun. Transaksi dengan bunga cicilan 0% ini banyak disediakan oleh transaksi dengan nominal tertentu dan untuk pembelian barang dengan harga relatif mahal seperti alat elektronik, gadget, furniture, jam, dan lainnya.
Tenor pinjaman yang ditawarkan bank penerbit kartu plastik ini biasanya mulai dari 3 bulan hingga 24 bulan. Yang kelima yaitu keuntungannya memudahkan pembayaran tagihan. Kartu plastik atau kartu kredit juga bisa memudahkan penggunanya untuk membayar tagihan dengan mudah melalui fitur prepayment. Nasabah menggunakan kartu plastik untuk mendapatkan tagihan rutin bulanannya dari tagihan listrik, TV kabel, dan tagihan air, internet, dan lain. Melalui itu, nasabah tidak perlu khawatir lupa untuk membayar tagihan, karena secara otomatis kartu kredit atau plastik akan membayar tagihan yang tidak juga untuk nasabah yang malas menghafal nomor tagihannya, tidak berbeda karena tagihan ini akan dibayarkan terlebih dahulu oleh penerbit kartu kredit. Selanjutnya yang keenam, keuntungannya yaitu bisa untuk tarik tunai. Yang keuntungan ini juga yang paling digemari penggunanya adalah bisa dipakai untuk menarik uang tunai di ATM melalui fitur Cash Advance. Dengan fitur ini, pengguna kartu plastik bisa mendapatkan pinjaman instan tanpa jaminan apapun, hanya dengan menggunakan kartu plastik untuk mengambil uang di ATM. Akan tetapi fitur ini harus disikapi dengan hati-hati karena kemudahan tersebut tidak gratis. Setiap transaksi tarik tunai akan dikenakan biaya dan juga ada limit pengambilan dana uang tunai yang dibatasi. Bunga yang dikenakan pada setiap penarikan dana tunai menggunakan kartu kredit rata-rata sebesar 4 hingga 6% dengan biaya layanan minimal rata-rata Rp50. Ketujuh yaitu keamanan terjamin. Ini adanya sistem keamanan khusus. Jika suatu saat kamu kehilangan kartu kredit atau kartu plastikmu, perusahaan kartu kredit dapat menahan transaksi yang kemungkinan dilakukan oleh orang lain dengan kartu kreditmu. Perusahaan kartu kredit juga bisa memberitahumu jika ada transaksi mencurigakan dengan kartu kredit. Selanjutnya tentang kerugian penggunaan kartu plastik. Kerugiannya bagaikan pisau bermata dua. Kartu plastik selain memiliki manfaat dan kegunaan bagi penggunanya, namun juga tidak terlepas dari sisi negatif atau kerugian yang perlu nasabah pahami. Apabila kartu plastik digunakan dengan serampangan dan tanpa perhitungan matang, maka terdapat kerugian dari kartu plastik itu diantaranya yang pertama ketagihan untuk berhutang, kemudahan untuk membayar, namun hal ini bisa membuatmu merasa nyaman untuk berhutang karena kredit dapat membuatmu sulit mengontrol diri untuk membayar atau membeli sesuatu tanpa punya uang cash pada saat itu. Banyak pengguna kartu kredit terjebak dalam masalah ini. Oleh karena itu, jika kamu benar-benar ingin memanfaatkan kartu kredit atau kartu plastikmu dengan baik, kamu harus ketat mengatur dirimu dalam menggunakan dan mengatur finansialmu. Itulah penjelasan materi kami tentang kartu plastik. Apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Terima kasih.